Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana kali ini kita akan membahas suatu tema yang erat kaitannya dengan dunia keuangan, di mana di dalam dunia keuangan itu sendiri ada salah satu tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama, yaitu tema tentang anggaran operasional, yang mana anggaran operasional ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga proses penjualan, pemasaran, atau administrasi agar bisa berjualan dengan lancar. Nah, dengan adanya anggaran operasional ini, ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan sebagai entitas bisnis, yaitu yang pertama adalah bahwa dengan adanya anggaran operasional, maka akan dapat membantu perusahaan dalam pengelolaan pengeluaran. Ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu bahwa dengan anggaran operasional, maka dapat membantu bisnis perusahaan untuk tetap berada pada jalur menuju pertumbuhan. Ini adalah manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah dengan anggaran operasional, maka perusahaan akan dapat memproyeksikan biaya-biaya untuk masa depan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa anggaran operasional itu dapat digunakan untuk menetapkan akuntabilitas keuangan perusahaan. Dan yang kelima, manfaat dari anggaran operasional ini adalah untuk mengurangi hutang bisnis perusahaan. Itulah beberapa manfaat yang bisa diambil manakala suatu entitas bisnis ataupun perusahaan memiliki suatu anggaran, utamanya anggaran operasional. Dan di dalam anggaran operasional ini ada beberapa komponen yang melekat di dalamnya. Apa saja itu? Komponen yang pertama dari anggaran operasional itu adalah anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan ini menjabarkan tentang proyeksi berapa banyak barang ataupun jasa yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah tentang berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan dari penjualan atas barang ataupun jasa yang ditawarkan ke pasar tadi.
Ada beberapa elemen ataupun faktor yang dapat mempengaruhi anggaran penjualan ini. Di antara beberapa faktor tersebut adalah di antaranya keadaan ekonomi, kemudian juga ada faktor kebijakan tentang harga, dan juga tentang kehadiran kompetitor dalam persaingan pasar. Ini adalah komponen yang pertama dari anggaran operasional. Kemudian komponen yang kedua yaitu anggaran produksi, yang mana anggaran produksi ini akan banyak menginformasikan tentang berapa banyak unit dari setiap produk yang harus diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan akan penjualan dan persyaratan inventaris perusahaan. Nah, untuk menyusun anggaran produksi ini, maka suatu perusahaan itu haruslah mengumpulkan berbagai data ataupun informasi yang menyangkut tentang berbagai hal. Nah, apa saja informasi itu untuk menyusun anggaran produksi ini? Yang pertama adalah data ataupun informasi yang memuat tentang perkiraan jumlah unit yang akan terjual. Ini bisa dijadikan gambaran dengan hal-hal yang berkaitan dengan posisi penjualan di masa depan dengan mengacu pada berbagai kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa informasi untuk menyusun anggaran produksi ini juga harus menyangkut tentang jumlah unit pada inventaris awal perusahaan. Ini tentu jika perusahaan memastikan bahwa harus ada inventarisnya di awal. Dan yang ketiga, informasi ataupun data yang akan digunakan untuk menyusun anggaran produksi itu juga memuat tentang informasi tingkat persediaan akhir yang diperlukan. Itu adalah beberapa informasi ataupun data yang diperlukan untuk menyusun suatu anggaran produksi. Nah, untuk menghitung jumlah unit yang harus diproduksi, ini dapat dicari dengan suatu rumus yang cukup sederhana, yaitu bahwa unit yang diproduksi itu akan dapat dihitung dengan menilai pada penjualan unit yang diharapkan ditambah dengan unit dalam persediaan akhir dan dikurangi dengan unit dalam persediaan awal. Ini adalah
formula sederhana untuk menghitung unit dari produk yang akan diproduksi. Itulah sekilas tentang anggaran produksi yang merupakan salah satu komponen dari anggaran operasional. Kemudian komponen yang ketiga dari anggaran operasional itu adalah anggaran bahan langsung. Yang mana anggaran bahan langsung ini akan digunakan untuk menentukan jumlah unit bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam rangka menjaga proses produksinya. Bahan mentah ini akan sangat beragam tergantung pada jenis isinya. Misalnya saja, ada bahan mentah berupa plastik. Ada juga yang membutuhkan bahan mentah berupa baja. Ada pula yang membutuhkan bahan mentah yang berwujud kayu dan sebagainya. Nah, anggaran bahan langsung ini juga meliputi tentang tingkat persediaan akhir yang diperlukan untuk bahan baku dan jumlah unit dalam persediaan awal. Tentu persediaan awal ini jika perusahaan tersebut menerapkan yang namanya harus ada persediaan awal. Ini adalah komponen 3 dari anggaran operasional, yaitu anggaran bahan langsung. Kemudian yang keempat, komponen dari anggaran operasional itu adalah anggaran tenaga kerja langsung. Yang mana anggaran tenaga kerja langsung ini merupakan suatu hal yang menunjukkan tentang jumlah jam tenaga kerja langsung dan juga biaya tenaga kerja untuk menentukan total biaya tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung ini akan ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dengan outputnya. Untuk menghitung total jam tenaga kerja langsung ini juga dapat digunakan rumus yang amat sederhana, yang mana total jam tenaga kerja langsung ini akan kita dapatkan manakala kita mengetahui tentang unit untuk memproduksi, kemudian dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung per unitnya. Itu adalah untuk menghitung total jam tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung itu juga dapat digunakan suatu formula yang amat sederhana, yaitu bahwa biaya tenaga kerja langsung itu akan dapat kita ketahui manakala kita juga telah mengetahui total jam tenaga kerja langsung yang kemudian dikalikan dengan biaya per jamnya. Ini adalah formula yang amat sederhana untuk mengetahui ataupun menghitung biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang kelima, komponen dalam anggaran operasional itu adalah anggaran overhead.
di mana anggaran overhead ini mencakup atas biaya overhead, baik itu yang bersifat variabel maupun tetap untuk tahun bersangkutan. Biaya variabel ini dapat berubah-ubah ataupun naik turun, istilahnya berfluktuasi, tergantung pada aktivitas penjualan perusahaan. Sedangkan untuk biaya tetapnya itu akan tetap sama terlepas dari berapapun penjualan perusahaan. Ini adalah komponen kelima. Kemudian komponen keenam dari anggaran operasional itu adalah anggaran biaya umum dan administrasi, di mana komponen ini juga meliputi tentang biaya operasional tetap dan juga variabel untuk area yang umum maupun administrasi perusahaan. Biaya tetap ini dapat pula mencakup hal-hal misalnya tentang gaji dan utilitas. Sedangkan untuk biaya variabel ini juga akan sangat hasilnya dapat ditentukan tentang berapa bahan langsung dan yang harus dikeluarkan untuk komisi penjualan. Itu adalah yang keenam. Kemudian komponen berikutnya dari anggaran operasional itu adalah yang ketujuh, yaitu biaya modal. Yang mana anggaran ini juga mencakup tentang biaya modal atau uang yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset. Misalnya saja pemeliharaan gedung. Walaupun ada juga beberapa perusahaan yang tidak memasukkan unsur-unsur ini. Nah, itulah tadi beberapa komponen yang ada di dalam suatu anggaran operasional. Selanjutnya mungkin akan muncul suatu pertanyaan. Yang pertanyaan tersebut amat sederhana, yaitu bagaimana cara menyiapkan anggaran operasional ini. Ada beberapa cara untuk menyiapkan anggaran operasional ini. Yang pertama, itu adalah kita harus memilih metode penganggarannya. Nah, metode penganggaran yang bisa dipilih itu ada beberapa yang menjadi opsi. Yang pertama itu adalah penganggaran tambahan, di mana perusahaan banyak yang menggunakan metode ini. Ini dimaksudkan untuk menyesuaikan anggaran dengan berdasarkan pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Ini opsi pertama atau pilihan metode yang pertama. Kemudian yang kedua adalah metode penganggaran berbasis nol, yang mana metode ini mengharuskan perusahaan untuk memulai proses penganggarannya dengan nol mata uang untuk memotivasi berbagai departemen yang ada di dalam perusahaan itu untuk menyikapi, mencermati, menyelidiki setiap item pengeluaran yang mereka tambahkan setelahnya. Ini opsi kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah metode penganggaran berbasis aktivitas, di mana penganggaran dengan ini itu akan membuat perusahaan dapat merencanakan anggarannya sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik. Dan yang keempat,
metode yang bisa menjadi opsi adalah metode penganggaran proposisi nilai. Yang mana metode penganggaran proposisi nilai ini merupakan metode yang mengharuskan perusahaan untuk menganalisis setiap item di dalam anggaran, yang dimaksudkan untuk menentukan nilai spesifiknya tentang bagaimana uang yang terlibat di dalam perusahaan. Nah, itu tadi adalah masih dalam rangkaian yang pertama, memilih metode penganggaran. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan anggaran penjualan. Yang ketiga, menyusun anggaran jadwal produksi. Keempat, kita juga harus membuat anggaran bahan. Yang kelima, menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Keenam, perusahaan harus menyusun anggaran produksi. Yang ketujuh, perusahaan harus pula menyusun anggaran tentang inventaris. Yang kedelapan adalah perusahaan membuat ataupun menyusun anggaran administratif. Dan yang kesembilan adalah perusahaan menentukan anggaran arus kas. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang anggaran operasional. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.